Aduh, itu dia boy. Kiboy yang akan coba untuk kembali. The Way of Dragon from Kiboy. Bertingkat Sonchin. Dan dia bisa blazing red from Toy. Di depan Skylar. Dipukul mundur. Membuat perempuan dari tim. Welcome to Royal Derby! Wow! Starting five ya Skylar, Lutfisan, Skiboy, Kairi, Setsujin, Idokrin, Sres, dan juga Toy. Tapi masalahnya, sekarang kita akan melihat dari kelima pemain ini untuk meracik satu sama lain strategi, komunikasi yang akan berjalan. Dan langsung saja, selamat datang pejuang jalur keras. Tempat di mana nyali dan skill harus sekelas. Dengan fighter andalan, mereka membuka jalan. Lutfi versus Res! Alright, membuka jalan pastinya untuk bagaimana EXP Laner menjadi titik tumpu untuk saat ini. Ido versus Kiboy! Alright, ini dia. Datanglah sang roamer, lincah bagai bayangan, melintas jalur bantu kawan tanpa beban. Dan yang pasti, mereka akan saling inisiasi, saling adu setup untuk membantu bagaimana poros mid lane mereka bisa berjalan. Ya, dan tentunya yang selalu disorot oleh seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia, lane yang dipertanyakan, Gold Lane, Toy versus Skylar! Selamat datang sang penembak jitu, penguasa lane emas, tembakanmu selalu tepat waktu. Let's hit rapi, farming pun cepat. God laner datang, bawa harapan yang tepat. Oh my god, dua sosok yang benar-benar akan berhadapan langsung untuk di Royal Derby ke-38. Tapi ini tidak akan lupa number one jungle in the world versus Astir Jungler, Setsujin versus Kairi. Selamat datang sang raja hutan, pemburu objektif cepat dan jitu tanpa beban. Pattern farming dikuasai tanpa ragu, rotasi tajam dan menjadi sosok yang pastinya akan menjadi ancaman. Wow, dua jungler, mampukah mereka menunjukkan ketaringan tajam dan the phenomenal mid laner, the place welcome, Res versus Kilazan. Di tengah medan dia jadi pusat perhatian, langkahnya pasti penuh perhitungan untuk menjaga tempo permainan. Dan kali ini siapa yang akan lebih bisa untuk membuktikan menjadi sosok yang membawa kemenangan. Dan ini dia, Bestimeter, pasti paling kanan, Besti. Mentok. Ayo mentok kanan. Joker. Joker dulu rata kanan, kita lihat di sini. Oh enggak ya? Oh enggak, Besti. Oh! Coba untuk dimanfaatkan. Minimal bisa bawa Purify juga soalnya. Iya benar, untuk bisa menghindar ya dari Way of Dragon. Ya ada jawaban tambahan pastinya untuk Arki Hoshi. Oke. Dan untuk berhadapan dengan Baxia head to head pun mereka masih memiliki Fredrin sekarang. Oke. Tapi dengan draft yang terbilang cukup cepat fasenya, mereka seperti sudah menjawab satu sama lain akan seperti apa eksekusi yang dibawakan untuk memasuki game yang pertama untuk Royal Derby ke-38 antara RRQ Hoshi dan juga Onyx. Apakah dalam keadaan sulit RRQ berhasil mendapatkan poin atau bahkan Onyx akan lebih terbang tinggi menuju ke arah langit? So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Let's go! Dan adanya pertarungan antara kedua belah fighter jungler nih secara objektif atau secara stabilitas harusnya sama-sama kuat. Cuma tinggal gimana caranya nantinya kedua belah EXP laner ataupun roamer bisa ngebantuin setupnya Om. Iya. Kalau dari junglernya sebenarnya Baxia kan punya mobilitas ekstra Ya. dengan adanya Baxia Shield Unity. Tapi karena di sini adalah expanding river, Fredrin pun punya kesempatan untuk bisa mengejar. Lumayan lah ya. Lumayan ada bantuan speed nanti. Ini hero fenomenalnya Suns ini. Ini hero-nya dia di saat dia sedang bersinar waktu itu di MDL di Indonesia. Tapi lihat, langsung ada sedikit Kiboy melakukan sedikit gangguan. Tapi para pasukan RRQ mereka tidak akan melepaskan Little Wanderer. Lihat dibiarkan begitu saja. Dan para pasukan dari tim RRQ mereka cukup kesulitan dan informasi yang didapatkan adalah Kairi
Loh, berhasil hilang. mendapatkan steal purple buff. Distraction yang dilakukan Keyboy. Dan juga Sans berhasil. Yap, lo hilang ternyata. Dan ini ngebuat early-nya agak sedikit redam ya dari RRQ Om. Benar-benar agak sedikit ketahan ya mungkin untuk early buat Fredrin juga atau untuk Sujin. Untuk itemnya sendiri kalau kita lihat masih belum ada yang jadi nih, jadi harus menunggu dulu. Tapi so far pastinya nih ya, level dari Baxia yang pakai dengan Kairi akan jauh lebih di atas dari Sujin. Karena kemenangan kecil ya tadi ya. Yap. Tapi purple buff. Dan kalau tadi dikit dari Satellite Emblem-nya juga ada trail buat Idok ya. Ini bakal lumayan ngeganggu pas. Memang purple buff hilang, nanti Adoretri ini yang pasti lebih di worry nanti. Bisa kalah karena memang ada perbedaan dari level untuk kedua jungle. Yap. Dan Expanding River ya sudah memanggil adanya setup menuju ke arah Turtle juga. Dan zoning sekarang sedang dilakukan oleh Res. Oke, Kairi mencoba untuk melakukan flanking menuju ke arah backline. Ntar kedua utama Trax Tools menuju ke arah Rest. Dan lihat bakal coba itu begitu saja. Damage dari Sans. Tapi di depan sana Prep Fighter. Ron lebih. Merasa menutup jalan permasukan dan tim RRQ untuk bisa mundur ke arah belakang. Dan Skylar is coming. Dan Soja dengan Apres Fort yang dia miliki. Menandakan mereka tidak memiliki lagi power untuk melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Apakah pasukan dari RRQ masih berani mencoba untuk melakukan takeover di depan sana, mencoba diangkat dan bakal Idok berhasil melempar Kairi mundur ke arah belakang dengan Unstoppable Force, berhasil kehilangan satu turtle permasukan dari tim Onyx. Mereka tercuri turtle pertamanya. Itu dia, tanpa adanya pressure rod tapi ternyata Sujin masih punya retri. Flicker ejector mengusir mundur Kairi dan turtle yang pertama dikantongi oleh RRQ dan ini menjadi sebuah keunggulan kecil yang bisa mereka convert lagi untuk keunggulan yang lain Om. Apalagi tadi Skylar ikut ya untuk tim fight-nya meninggalkan Toy seorang diri. So let's see talent prediction kita. Oh my god, no RRQ for this time. Lihat data yang muncul di klasemen membuat permasukan dari tim Onyx kali ini mendapatkan 6 suara dari para pasukan caster yang bertugas hari ini. Ya, tadi di match 1, 2-1 bener sendiri ya Om ya? Apakah? Apakah nih ya, Au? Tapi ya, ngelihat dari RRQ juga yang mereka udah mulai kelihatan ada angin segar. Tapi kembali lagi. Wah, memang tapi ya, it's okay. Karena dari RRQ berhasil untuk mendapatkan turtle juga. Iya, siapa yang sangka loh tiba-tiba flicker musir mundur kan. Buang ya. Soalnya ejeknya ke depan bukan ke belakang. Karena gini, kalau misalnya dipukul mundur Onyx gak bisa, dilempar aja lah. Dijauhkan ya, Iya, dijauhkan. dipukul gak bisa, dihantam gak bisa. Onyx masih tetap kekeh untuk bisa mendapatkan momentum dari turtle tersebut soalnya. Iya, dan Kairi sekarang lagi under level loh. Iya, di under level. Tapi nampaknya di sana Way of Dragon from Keyboy! Berhasil mendapatkan Sojin! Mencoba untuk balikan kembali keadaan. Dan ejector yang diberikan oleh seorang Idok tidak ada, hanya Unstoppable Force. Tapi ingat yang diberikan para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan meninggalkan sampai di sini saja. Mereka akan coba distract sampai sosok Sujin bisa kembali lagi hadir ke line up dan untuk adu retribution. Wah, ini langsung cepet-cepet nih ya. Tapi nggak berhenti loh RRQ. Dan itu dia Idok akan coba mendistract sosok dari seorang Kairi agar jauh dari turtle. Mencoba untuk balik lagi. Dan power of Kairi. Retribution masih berhasil diamankan. Yap, terlalu cepat kayaknya untuk ngusirnya juga. Karena turtle-nya masih lumayan banyak hit point-nya. Sampai akhirnya Kairi masih bisa masuk ke area dari turtle dan retribution yang on point. Tapi dari RRQ mereka juga memanfaatkan power dari Expanding River ini untuk mengejar dan mengganggu setup dari Onyx. Nah itu dia ya, kecepatan ya. Semuanya sangat cepat sekali untuk bisa membayang-bayangi akhirnya Baxianya untuk ya agak diganggu sedikit meskipun memang gangguannya ya hanya ngedelay sehingga membuat Sujin bisa mendapatkan purple buff. Dan untuk fight-nya sekarang Ada konsekuensi. Ngegeng Scalar biasanya ada pertukaran, entah pertukaran point kill, entah pertukaran apapun itu akan bakal sangat mengerikan. Jadi RRQ harus memastikan ngegeng Scalar itu dengan fix damage dan fix apapun. Oh, tercuri! Tercuri? Kairi! Oh, Kairi jangan mencuri! Mencuri ya? Udah 2 kali nih dilihat-lihat ya Kairi. Wow, Kairi jangan mencuri! Kairi jangan mencuri! Ya, menjadi sebuah hal yang baik lagi pasti buat Onyx. Cuman RRQ mereka nantinya untuk di mid to the late game ya mereka bisa memanfaatkan power speed push dari Cloud ya sih Om? Masih ada juga, karena kita belum melihat Toy untuk join team fight sama sekali. Lebih dibiarkan untuk stay di lane-nya dia untuk mengumpulkan Swift Trinity dulu. Oke, target menuju ke arah Rest tapi nampaknya gagal. Prefectus telah juga oleh Luffy. Dan untungnya kali ini akan cukup untuk posisi RRQ untuk regroup. Karena mereka udah tahu ada 2 pemain RRQ di top. Alright. Oke, dan Skylar juga so far so good ya. Ini Toy up.
Oke, tapi nampaknya ada Wild Dragon from Kipoy. Menuju ke arah sosok satu point kill. Idok masih selamat dan Kyrie mau tidak mau mengeluarkan retribution untuk bisa mendapatkan Idok di depan sana. Lihat Reigns mencoba menjadi target utama dari Kyrie, tapi mencoba menggocek sedikit demi sedikit dan informasi didapatkan adalah Kyrie no retribution. Iya. Apakah berani kali ini Kyrie tetap mendapatkan turtle? Tadi yang terlempar Rins ya. Ke belakang Tapi juga. lihat Kipoy mencoba untuk melakukan distraction. Flicker for defensive. Toy di depan sana. Tapi nampaknya dengan coaster yang kita Kipoy! Oh my god, what a play from Kipoy, and Kipoy still survive in the bottom lane! Wow, dan RRQ mereka tidak mendapatkan apapun karena ngejar ke Kiboy juga nggak dapetin point kill dan turtle-nya masih bisa dikantongi oleh Kyrie. Oke, dan objektif memang masih dikontrol juga, tapi lihat bagaimana Toy-nya masih bebas untuk bisa mencoba mendapatkan bottom turret. Dan so far Expanding River ini membuat pergerakan dari kedua tim ini cukup dinamis. Harusnya. Sangat cepat sekali sebenarnya semuanya. Yap, tapi tentunya ya, akhirnya ada satu buah jawaban untuk RRQ menutup kerugiannya adalah outer bottom turret yang didorong juga sama Toy yang sejauh ini masih belum join the fight. Dia masih fokus untuk bisa farming sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ya, kurang satu item mungkin Golden Staff nanti untuk Toy juga. Dan ya dari Corrosion dan juga Demon Hunter Sword. Mungkin Toy sudah mulai akan terlihat join jika ada timpan yang terjadi. Informasi yang didapatkan adalah Kiboy tidak memiliki flicker. Tapi Sans bisa membantu Kiboy untuk membalikkan kembali damage yang diberikan oleh pasukan dari tim RRQ. Dan ini Kyrie mencari sedikit rotasi terlebih dahulu. Karena itu dia. Kalau kita lihat di sini, kondisi para pasukan dari tim Onyx, mereka mendapatkan 1100 gold. Damage yang cukup, tapi Skylar masih belum terlihat batang hidungnya. Belum ya, belum kelihatan juga untuk benar-benar ada team fight besar soalnya. Hanya ada saling poke aja juga ditabrak. Oke, bakal bertabrak Kyrie. Tangan diri depan sana bakal ada ejector menuju ke arah Kiboy. Masih selamat tapi traction pulse di posisi yang berbeda membuat permasukan dari tim RRQ. Mereka harus mundur sedikit demi sedikit, tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bisa memastikan mereka dapetin point kill. Karena Onyx too strong, kita lihat kali ini. Ya, dan ini keduanya sebenarnya masih cukup hati-hati ya satu sama lain. Mereka nggak mau ada team fight besar, hanya coba untuk ngeganggu aja dan menguasai siapa yang nantinya akan membuat dari rivernya kepegang. Ya, Toy Fight mungkin akan Onsil? diinisiat oleh Kyrie. Onsil Gaming, Kyrie menabrak ke arah Idol, target utama mereka, Flicker for Defense, tapi keluarkan Sojin. Mencoba untuk menerima damage, tapi lihat Kyrie terperangkap, dapatkan lebih. Mencoba untuk melihat Prefect secara belakang. Toy masih mencoba untuk bertahan, dan Skylar! Selamat force from Skylar, Apres Comfort nothing. Toy mencoba untuk bertahan, Toy belum masuk dengan blessing duetnya. Dan lihat para pasukan dari tim RRQ. Apakah mereka mencoba untuk kembalikan kembali ke atas? Mereka tidak mau, nampaknya 3 berbanding dengan 5. Ya, berpuas dengan adanya 2 pemain yang berhasil untuk dikantongi oleh Onyx sekarang. Lord pun terbuka kesempatannya semenjak Sutsujinnya juga ikut tumbang. Meskipun tadi Pressel Red memang sempat dibuka juga dari Sutsujin, tapi Tapi juga ada Red, dari belakang sana ada loncakan duel, Dragon Bro, Kiboy! Di-follow up dan Skylar menjadi penentu point kill yang ke-6. Lihat di depan sana Skylar coba untuk dive in kembali, tapi Idok berhasil menyelamatkan Reigns. Dilempar begitu saja, dive in from Skylar. Yap, dan Zaman Force yang tidak segan-segan dibentangkan ya untuk menghancurkan satu buah outer middle turret. Dan ini ketika keadaannya berbalik semuanya untuk Onyx. Yang tadinya sengit banget di awal. tiba-tiba menjadi timpang ya sekarang. Dan pembagian tugas yang bagus buat dari Onyx karena meninggalkan Kyrie sendirian untuk mendapatkan Lord. 4-nya kerja untuk mendapatkan kesempatan lebih unggul, lebih jauh lagi dengan point kill. Yes, kill lagi dan lagi. Dan Idok sekarang dari yang agresif, ofensif, jadi Idok cuma bisa menyelamatkan Reigns. Karena susah banget ya, balik lagi seperti apa yang dipertanyakan Om Awa, follow up-nya. Follow up. Itu dia yang belum dipegang atau dimiliki dengan RRQ juga. Karena mereka butuh follow up, setiap kali ada ejector, mungkin di belakangnya butuh 1 burst damage. Sedangkan dari kondisi yang dimiliki dengan RRQ sekarang, mereka punya DPS. Bukan typically langsung burst. Yep. Dan so far juga dengan Toy yang masih belum join the fight, ya secara follow up damage masih belum ada ya dari RRQ untuk sekarang. Tinggal gimana caranya juga mereka melakukan defensif karena high groundnya juga lumayan terbatas nih dari RRQ. Tapi RRQ kita lihat Toy 1 item lagi menuju ke arah Trinity Swift. Buat pasukan dari tim Onyx mereka harus lebih berhati-hati. Dan Sans, Sky Piercer, tapi belum aktif. Belum ya, baru jadi soalnya. Baru jadi, dan di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka juga memiliki Sky Piercer untuk Reigns. Lebih bermain ofensif nampaknya. Yep, masih coba untuk bertahan dulu ya dari RRQ untuk sekarang. Dan ini dia Swift Trinity yang udah selesai Om. Yep. Apakah ini waktu yang tepat untuk Toy join the fight? Ya mungkin sekarang sih memang bisa ya. Tapi kalau mau split push pun masih oke karena mereka lagi tertinggal 4.000 gold.
Sembari menunggu untuk Lord yang kedua pastinya ya. Mencari objektif adalah jalan yang terbaik juga untuk RRQ kalau mereka mau bermain sedikit lebih safe. Yep. Walaupun sebenarnya kayak follow up damage yang coba untuk dimaksimalkan oleh Chusin-nya Rins dengan Sky Piercers ini masih belum terlihat ya. Belum. Karena dia Sky Piercers juga kan. Ya, tapi itu pun untuk finisher kan. Karena kita melihat begitu mungkin lack of damage ya dari RRQ sekarang sehingga mereka butuh juga satu finisher. Nah, Skyper ini akan bisa Terlihat menolong. Idok dan The Wheel Dragon from Kiboy. Dipolongi oleh Skylar masih banget untuk mempoin kill tambahan. Refactor dikeluarkan. Kali ini ada dua team fight yang berbeda. Kiboy and again Chow from Kiboy. Yap, dan lagi-lagi ya purple buff-nya dicuri. Ini akan semakin ngebuat dari RRQ semakin lagi susah untuk mencari resource kemana mereka harus farming. Jangan lupa tadi ada Heptasis sudah dipegang juga dengan Kiboy. Wow. Tambahan damage pastinya. Heptasis ya, bukan Heptasis. cuman dari Fury Hammer-nya aja dijadiin Heptasisnya. Dijadiin, betul. Oke, tapi kita lihat di sini Idok gagal. Malah kita lihat Luffy yang maju ke dalam pasukan dari tim RRQ. Di belakang sana mencoba ditutup oleh Kyrie. Free hit di depan sana untuk Toy. The Wheel Dragon from Kiboy. Masih coba dilindungi dengan ada Purify, tapi nampaknya Idok terperangkap tidak ada yang bisa jalan untuk pulang. Menangkap Kyrie menjadi sebuah masalah. Nampaknya Sky Pistol aktif untuk melangsungkan dari tim Onyx. Membuat RRQ malah terbalik. Miss ejector from Idok. Dan itu juga hampir ada solo kill dari Kiboy. Itu kalau nggak ada Purify dengan Heptasis. Hilang. Ya, tapi ngeri banget. Dari Onyx sendiri, Flicker pun dibuang dengan Luffy tadi untuk mengejar. Untuk initiate team fight. Heptasisnya ini loh. Ini heptasisnya itu. Gebrakan di awal yang membuat segalanya jadi kacau. Dan Aduh, itu dia boy. Kiboy yang akan coba untuk kembali. The Way of Dragon from Kiboy. Bertingkatan Sonsochin. Dan dari sana Blazing Red from Toy. Kalau kena ke lini belakang. Emang udah targetnya ke lini belakang. Berkali-kali ya. Even ya kalau kita lihat Toy setidaknya punya Purify. Tapi sekarang untuk RRQ mereka gak banyak bisa dilakukan selain ya udah nunggu dulu dan defense terlebih dahulu. Di arah bottom lane tidak ada holy defense. Termasuk dari tim RRQ. Mereka melakukan clear dengan sangat cepat. Skylar belum masuk dan Lutfi dengan Brave Fighters mencoba untuk mengusir mundur termasuk dari tim RRQ. Tapi nampaknya terperangkap di depan sana. Satu hit untuk dengan base turret. Dan Rins mau tidak mau sebagai menuju ke backline. Oke, base turret bottom lane yang hancur itu udah cukup membuat dari Onyx selesai sampai situ dulu. Mereka mundur lagi, mereka cari lagi setup karena sekarang kalau ngintip dari segi itemization-nya Om, ini udah sakit banget nih dari Kimi dan juga Haritnya. Ya, dari Kiminya bahkan dengan Sky Pierce yang ada ya dari tadi juga bisa menuju ke Holy Crystal sebentar lagi. Setelah adanya Divine Glaive juga last item untuk Sans. Sedangkan yang masih tertinggal pasti untuk Rin sendiri. Masih agak sedikit menunggu damage sebenarnya bagi RRQ. Karena kita hanya melihat item damage-nya ini mungkin ya. Secara signifikan itu hanya ada di Toy. Tapi lihat Kiboy mencoba untuk menargetkan di mana Idok berada Kyrie. Mereka bakal coba untuk menahan sampai ejectornya selesai di depan sana. Dan Kyrie memberikan satu stiker yang cukup legend. Stiker dari Lemon. Oke, tapi dengan RRQ, konsil terdengar. Konsol terdengar dari sosok seorang Kiboy. Dia nggak mau tahu terburu-buru dan Kyrie. Lagi Kyrie jangan mencuri. Kyrie jangan mencuri. 2 kali dan kesekian kalinya. Berkali-kali ya. Ya, ini sampai bisa kita bilang memang pencuri handal ya. Sangat ya, dari awal loh, bahkan dari spawnnya purple buff yang pertama dan sekarang bakal bergulir lagi dan harusnya ini akan dikasih ke Skylar. Wow, sangat terperangkap ya. RRQ belum bisa, atau bahkan tidak bisa untuk keluar dulu nih ya. Karena kalau mereka mau coba untuk initiate, mereka wajib untuk mengandalkan injector. Ya. Yap. Dan siapa yang nantinya akan menyambut untuk sebagai follow up damage. Oke, Rins punya Sky Piercer sebagai eksekutor, tapi masalahnya untuk menjaga waktu selama itu tuh apakah cukup? Karena kan secara atribut sekarang Onyx lagi unggul di angka 7.400 Om. Yap, dan banyak hero dash juga kan. Lapo bisa melompat, Fossil. Skylar juga bisa. Fossil play. Bahkan coba dimainkan Idok di mana Lutfi berada. Brave Fighters telah dikeluarkan. Mereka membuat termasuk dari tim RRQ kebingungan. 2 target yang berbeda dari Kiboy juga harusnya tidak bisa dimakan oleh Kiboy. Karena ada 2 tim yang berbeda dan Toy. Damage sudah mulai terasa sakit. Idok, damage dari Sans tidak bisa dibendung. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk memulihkan kembali kanan Kiboy. Terpuji dengan adanya Sans itu satu suara bergerak menuju ke arah bottom lane. Yap, Expanding River juga ya. Ini yang akan kembali membuat siapapun yang nantinya dari atas bakal lebih cepat lagi untuk join the fight. Contohnya Toy, tapi kayaknya dari RRQ mereka nggak kontes ya. Itu Toy-nya, itu Toy-nya. Di arah bottom lane mereka mencoba untuk melakukan Lord dengan zoning out dari Kiboy. Vision yang sangat jelas di mana Kiboy berada. Mata-mata ya Kiboy sekarang ya. Gak apa-apa, ini cuma ngintip doang.
Dan Kiboy hanya untuk menzoning terus sehingga pemain-pemain dari RRQ mereka gak bisa keluar terlalu jauh, mereka dikandangin. Ya sangat ya, mau mendekat pun pastinya ada Kiboy nih yang membayang-bayangin juga. Jadi informasi sangat jelas selalu bisa didapatkan oleh pemain-pemain Onyx yang lain juga. Oke, dan upaya split juga dalam keadaan kayak gini masih belum memungkinkan untuk dilakukan ya. Tinggal mungkin caranya nge-punish kali ya. Punish ya, Iya, tapi kayak kalau tangkap satu. betul, tapi kalau salah punish di depan lumayan susah. Dan atributnya udah terlalu jauh, jadi kayaknya butuh beberapa momen untuk bisa menemukan titik balik dari RRQ. Iya, mungkin harus ada bantuan base damage ya. Holy Crystal sudah di tangan dari Suns. Di depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka harus melakukan defensif terhadap dua lane yang berbeda. Bahkan 3 lane. Bahkan coba ditabrak oleh Kyrie. Coba diangkat ejector ke arah belakang. Tapi nampaknya masih ada retribution dan bahkan di belakang sana perpasukan dari tim RRQ. Gak bisa menang, dia bisa blending. Red drop die! Menuju ke arah Skylar. Hampir tertinggal depan kan outplay terjadi. Skylar still survive dan Onyx berhasil mendapatkan game yang pertama. Game yang pertama milik sang Raja Langit. Walaupun memang di awalnya cukup sengit, tapi ini dia hasil yang terjadi. Domin